Jadi yang dilakukan oleh Pak Presiden, yang sedang dilakukan oleh Pak Presiden, supaya bangsa Indonesia ini makmur, sumber daya alamnya digunakan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia adalah memotong tali penjajahan asing. Yang kedua, sumber daya alam kita selain dikuasai oleh imperialisme, juga dikuasai oleh segelintir orang. Siapa mereka itu? Mereka yang seringkali disebut sebagai mana tadi mahasiswa yang teriak-teriak pemerintah cemen tadi? Sumber daya alam kita dikuasai siapa? Yang keras, oligarki. Segelintir orang, 60 keluarga menguasai sumber daya alam kita. Saya ingin menyampaikan berkali-kali Pak Prabowo dalam sidang kabinet selalu mengatakan tentang pasal 33. Tahu pasal 33? Tahu enggak? Saya dulu waktu mahasiswa aktivis, demonstran, zamannya Pak Harto. Sudah biasa, keluar masuk penjara dulu sudah biasa. Sejak mahasiswa saya sudah jadi aktivis. Saya membaca, Iqra, membaca buku, membaca keadaan, situasi sosial di sekitar kita, kenapa kita miskin. Sejak saya semester 1 seperti kalian, saya sudah membaca, kenapa kita miskin. Ternyata kemiskinan itu disebabkan karena kekayaan alam kita dikuasai oleh asing dan kekayaan alam kita dikuasai oleh segelintir orang. Ini yang sedang ingin diputus oleh Bapak Presiden, yaitu memutus imperialisme. Tahu imperialisme? Baca buku. Pak Prabowo ingin memutus rantai imperialisme, rantai penjajahan asing. Yang kedua, ingin memutus kekuasaan oligarki. Supaya tambang, kebun, hutan, ikan, hasil sumber daya alam bangsa Indonesia ini, hasil sumber daya alam tanah air Indonesia ini digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sudah dikuasai asing, kemudian dikuasai oleh segelintir orang. Tadi mengatakan masih banyak korupsi terjadi di Indonesia. Ada 3 masalah besar yang harus segera diselesaikan, yaitu penjajahan asing, yang kedua oligarki, yang ketiga adalah korupsi. Mahasiswa harus pintar, harus punya konsep. Supaya kalian menjadi agen of change. Zaman saya itu namanya agen of change. Apa agen of change? Agen pembaharuan. Jadi aktivis-aktivis pergerakan, tapi yang mengerti persoalan. Bukan hanya demo, tapi tidak mengerti persoalan dan tidak tahu jalan keluarnya apa. Maka kita harus belajar sejarah. Kita punya problem ekonomi, kita punya problem politik, kita punya problem budaya. Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang minder kelas. Ini akibat kita terlalu lama dijajah oleh Belanda. Ada seorang peneliti dari Portugis yang mengatakan bahwa tidak ada kamus kalah. Bangsa Indonesia itu tidak pernah kalah.
Kalau nggak menang, kalau nggak mukti, mati. Di dalam menghadapi penjajahan, kalau nggak mukti, mati. Jadi kalian mulai dari sekarang harus menjadi rausan fikir, harus menjadi generasi-generasi muda yang tercerahkan. Jangan malas, jangan hedon, banyak membaca. Ayat yang pertama kali turun pun ya di dalam Al-Quran itu Iqra, kita diminta untuk membaca. Supaya kita pintar, kita menjadi rausan fikir. Rausan fikir itu mengerti masalah dan mengerti jalan keluarnya. Kalian belajar di fakultas kalian masing-masing sesuai dengan faknya, tetapi juga harus belajar membaca ilmu-ilmu pengetahuan umum. Supaya kita paham dunia ini seperti apa, paham bangsa Indonesia ini seperti apa, sejarahnya seperti apa, masa depannya seperti apa. Hanya dengan cara membaca. Salah satu hal yang dilakukan oleh Belanda supaya kita gampang dijajah adalah satu, diputus rantai hubungan kita dengan leluhur kita. Yang kedua, kita tidak punya tokoh, tidak boleh ada tokoh. Itu yang dilakukan oleh Belanda, maka kemudian kita tidak punya kebanggaan nasional. Untuk itu, mari kita mulai. Kita mulai dari Untirta ini, kita bangkit. Kita bangkit untuk menjadi bangsa yang besar.